Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi ragam sosial, ragam fungsional, dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun pokok pembahasan: pertama, ragam sosial; kedua, ragam fungsional; ketiga, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang atas nama Dia Ananda Putri dan Rahmawati. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, ragam sosial. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan yang sama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil masyarakatnya. Ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan 2 orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial tersendiri. Ragam sosial tidak jarang dihubungkan dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Ragam sosial ini juga berlaku pada ragam lisan maupun tulisan. Sebagai contoh, orang takkan sama dalam menyebut lawan bicara jika berbicara dengan teman dan orang yang punya kedudukan sosial yang lebih tinggi. Pembicara dapat menyebut kamu pada lawan bicara yang merupakan teman, tetapi takkan melakukan itu jika berbicara dengan orang status sosial yang lebih tinggi atau kepada orang tua. Selanjutnya, materi kedua, ragam fungsional. Ragam fungsional yang kadang-kadang disebut juga ragam profesional adalah ragam bahasa yang diaktifkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Berikut contoh ragam fungsional. 1. Ragam kedokteran. 2. Ragam hukum. 3. Keagamaan. 4. Ragam keilmuan atau teknologi. 5. Ragam niaga. Selanjutnya, materi yang ketiga, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesungguhnya dalam ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar terkandung 2 pengertian yang berkaitan satu sama lain. Pengertian pertama berkaitan dengan ungkapan bahasa Indonesia yang baik. Sebutan baik atau tepat di sini berkaitan dengan soal keserasian atau kesesuaian, yaitu serasi atau sesuai dengan situasi pemakai. Pengertian kedua berkaitan dengan istilah bahasa Indonesia yang benar. Sebutan yang benar adalah penggunaan bahasa Indonesia menaati kaidah tata bahasa. Maksudnya adalah bahasa yang telah distandarisasikan berdasarkan hukum berupa keputusan pejabat pemerintah atau sudah diterima berdasarkan kesepakatan umum yang wujudnya ada pada praktik pelajaran bahasa pada halayak. Dengan penjelasan ini tampak bahwa bahasa yang kita gunakan agar mengenai sasarannya tidak selalu beragam baku. Contohnya dalam tawar-menawar di pasar dan di warung, pemakaian ragam baku akan menimbulkan kegelian, keanehan, keheranan, bahkan kecurigaan. Jadi pada asasnya kita menggunakan bahasa yang baik, artinya yang tepat tetapi tidak termasuk bahasa yang benar. Sebaliknya, kita mungkin berbahasa yang benar tetapi tidak baik penerapannya karena suasana masyarakat kan beragam bahasa yang lain. Ciri-ciri ragam bahasa baku. Pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif. Kedua, penggunaan kata-kata baku. Ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada suatu kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia menjadi pilihan atau prioritas utama dalam berbahasa. Kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa yang baik dan benar adalah kaidah bahasa, dan kaidah itu sendiri meliputi 6 aspek. 1. Tata bunyi atau fonologi. 2. Tata bahasa atau kata dan kalimat. 3. Kosakata. 4. Ejaan. 5. Makna. 6. Kelogisan. Ada 2 manfaat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu 1. Mempermudah dalam komunikasi. Artinya komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain.
Pada saat menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, antara lain kita juga mempertimbangkan apakah bahasa yang kita gunakan mudah dipahami oleh orang lain atau tidak. Oleh karena itu, seringkali kita mendengar istilah bahasa yang komunikatif, misalnya kata makro hanya dipahami oleh orang-orang dan tingkat pendidikan tertentu. Kedua, mempermudah kita untuk berinteraksi dan beradaptasi secara sosial. Bahasa di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang lain. Anggota-anggota masyarakat hanya dapat dipersatukan secara efisien melalui bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi lebih jauh memungkinkan tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya, serta dapat melakukan kegiatan kemasyarakatan dengan menghindari sejauh mungkin bentrokan-bentrokan untuk memperoleh efisiensi setinggi-tingginya. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut, pertama, dapat disimpulkan bahwa ragam sosial yang membedakan penggunaan bahasa berdasarkan hubungan orang, sedangkan ragam fungsional dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. 2. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang dalam penggunaannya sesuai dengan kaidah tata bahasa. Kaidah bahasa yaitu kaidah bahasa Indonesia baku atau yang tidak dianggap baku. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia dianjurkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam situasi resmi maupun kehidupan sehari-hari. Itulah penjelasan dari materi kami, yaitu ragam sosial, ragam fungsional, dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.